Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika itu adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Jadi barisan aritmetika itu ada angka ngejejer. Nah, dari satu angka ke angka yang lain itu bedanya sama. Kalau misalnya ditambah 4, semuanya sama. Ditambah 4. Kalau dikurangi 3, semuanya dikurangi 3. Sedangkan deret aritmetika itu adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Jadi si barisan ini ditambah-tambahin. Wujudnya kayak gini. Kalau misalnya kalian ngeh, di sini itu hal kecil atau perbedaan kecilnya dari barisan aritmetika dan deret aritmetika itu ini mah koma, ini tambah gitu. Nah, di barisan aritmetika ada rumus. Rumusnya UN, bukan ujian nasional, tapi suku ke N. Sedangkan di deret aritmetika itu ada SN atau jumlah N suku. Nanti kita bakal ngebahas tentang ini. Ini adalah sebagai gambaran kecil buat kalian. Yang pertama ada barisan aritmetika. Bentuknya kayak gini. Ada satu hal yang harus kalian harus tahu tentang suku ya. Kayak gini. Suku ke-1 itu adalah 3 gitu. Nah, suku ke-1 ini biasanya dilambangin sama A. Berarti si 7 ini adalah suku ke-2. Ini suku ke-3, ini suku ke-4, ini suku ke-5. Nah, kalian bisa tebak nggak suku ke-6-nya berapa? Nah, biar kalian bisa tebak suku ke-6-nya berapa, kalian harus tahu beda dari satu angka ke angka yang lain. Bedanya dia itu 4. Berarti suku ke-6-nya berapa kalau misalnya kalian bisa tebak? Berapa? 23 kan? Nah, bisa pakai rumus UN ini atau kalian hitung manual gitu secara nebak langsung gitu. Tapi kalau nebak itu kalau misalnya angkanya masih kecil atau sedikit. Kalau misalnya ditanya bukan U6 tapi U1000, kalian repot kan? Nah, maka kalian harus tahu bedanya berapa. Jadi si 4 ini adalah beda atau biasanya dilambangin dengan B. Oke, sekarang kita bakal coba cari suku ke-6 atau U6 pakai rumus ini. Jadi kalau kalian ketemu U itu artinya suku ya. Suku kesekian yang ditanyain. Nah, U6, suku ke-6. Kalian tentuin dulu yang pertama ada N. N-nya itu 6 dari sini. A itu apa? Suku pertama. Suku pertamanya 3 ya. Dan B itu 4. Bedanya itu 4 ini. Kita pakai rumus. U6 sama dengan 3. 3 itu A-nya 3. 6 itu dari N-nya 6, 4 itu dari B-nya 4. Nah, ini kita kerjain yang di dalam kurung dulu. 6 dikurangi 1, 5 lalu dikali 4. Nah, ini harus dikerjainnya kali dulu. 5 kali 4, 20. 20 ditambah 3, 23. Jadi tebak-tebakan kita tadi yang pertama itu sama yang ini sama kan? Sama-sama 23 gitu. Jadi si rumus ini bisa kita gunain kalau misalnya kita cari suku ke berapapun gitu. Kita coba cari suku ke 100. Berarti N-nya 100, A-nya 3, masih tetap B-nya tetap juga 4 karena kita masih pakai barisan aritmetika yang ini. Oke, sekarang U100 kita masukin ke rumus UN ini. A-nya 3, N-nya 100, B-nya 4. Yang kerjain di mana dulu? Yang kurung dulu. 100 dikurangi 1, 99 dikali 4. Yang mana dulu nih? Yang kali dulu ya. 99 dikali 4, 396. Kalau ditambahin 399. Jadi fungsinya kalian gak perlu repot-repot nambahin 4, 4, 4, 4 terus. Nah, langsung ketemu kan suku ke 100 tanpa nambahin 4 sekian kali gitu. Nah, itu kalau misalnya bedanya positif atau ditambah. Kalau misalnya dikurang kayak gimana? Kalian tetap harus tahu ini suku keberapa aja gitu ya. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti kalau suku kelima, U5. Nah, coba kalian perhatiin dari suku 1, suku kedua, suku ketiga ini bedanya berapa? Dia berkurang apa bertambah? Berkurang kan? Nah, dia berkurangnya 5. Berarti suku kelimanya ini pasti berapa? Pasti 10, ya kan? Nah, si suku kelima ini kita bisa cari pakai UN juga sama kayak tadi. Ini bedanya itu bukan 5, tapi negatif 5. Jadi kalian harus bisa bedain kalau misalnya dia dikurang berarti bedanya itu negatif, bukan positif kayak yang pertama tadi. Nah, rumus yang digunain sama karena ini bentuknya masih baris aritmetika dan yang ditanyainnya misalnya suku kesekian gitu. Nah, kita bakal coba
suku kelima pakai rumus. Tadi kita tebak-tebakan, jawabannya 10 kan? Nah, sama tetap tentuin N-nya berapa? 5 nih. A-nya 30 dari sini, suku pertamanya. Dan B-nya itu hati-hati, min 5, bukan 5. Ya, kita masukin ke rumus ini, berarti U5 sama dengan 30 ditambah N-nya 5 dikurangi 1, B-nya negatif 5, kurungin. Yang dikerjain mana dulu? Yang ini dulu, yang dikurung dulu, yang pengurangan ini. Berarti 4 dikali negatif 5. Nah, 3 ditambah negatif 20. Negatif 20 dari mana? Dari 4 dikali negatif 5. 4 itu positif, 5 itu negatif. Kalau positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Gitu. Nah, ini kenapa bisa 10? Ada positif sama negatif, jadi negatif. Di sini tuh negatif ya tandanya. Jadi 30 dikurangi 20 sama dengan 10 gitu. Terus kalau misalnya ditanya U71, artinya yang ditanyainya itu suku ke-71 berapa? Kita nggak mungkin kan ngurangin 5, ngurangin 5, ngurangin 5 berpuluh-puluh kali. Maka kita pakai rumus ini. Sama, harus dicari dulu N, A, sama B. N-nya 71, A dan B-nya tetap. Oke. Sekarang kita pakai rumus U71, 30 ditambah 71 dikurangi 1 dari rumus ini, dikali B. B-nya sama, negatif 5. Oke, berarti kita kerjain yang kurung ini dulu. Berarti 30 ditambah 70 dikali negatif 5. 70 ini dari 71 dikurangi 1. Nah, terus kita cari yang kali dulu. 70 dikali negatif 5. 70-nya positif, negatif, 5-nya negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif 350 dari mana? Dari 70 dikali 5, hasilnya 350. Ingat, ada positif sama negatif, berarti dia jadi tandanya dikurang. 30 dikurangi 350, berarti negatif 320. Nah, jadi suku ke-71-nya itu adalah negatif 320, gitu ya. Itu tentang barisan aritmetika. Sekarang kita ke deret aritmetika. Nah, deret itu tadi tandanya dia ada tambah-tambah kan? Kayak gini. Kalau misalnya ditanya, jumlah 2 suku pertama, suku ke-1, suku kedua, tambahin aja. Ya kan? Berapa? 3 ditambah 7 sama dengan 10, karena ini masih terjangkau atau masih jelas, gampang gitu. 3 tambah 7, 10. Terus kalau misalnya ditanya jumlah 5 suku pertama, 1, 2, 3, 4, 5, tambah-tambahin aja. Hasilnya 55. Tapi ketika ditanya jumlah 20 suku pertama, apa kalian mau cari dulu sukunya berapa sampai 20? Gak mungkin kan? Nah, di sini ada rumus SN. Nah, kalau ada rumus S atau ya SN, itu ditanyanya jumlah sekian suku. Nah, sama kayak tadi, N-nya berarti 20, A-nya itu apa? Suku pertamanya, terus B-nya itu beda, dari 3 ke 7 itu berapa tuh? Nambah 4 kan? Nah, kita masukin nih ke rumusnya. Tuh, ini ya. Suku ke-1-nya A-nya 3, ini dari sini ke sini 4, ini juga 4 sama, udah jelas bedanya 4. Lalu kita masukin rumus ke sini, N-nya 20 per 2, 2 dikali 3, A-nya 3, N-nya berapa? 20, bedanya 4. Kita hitung, 20 dibagi 2, 10, 2 dikali 3, 20 dikurangi 1 jadi 19, lalu dikali 4. Terus kita hitung satu-satu, 10-nya turunin lagi, 2 dikali 3, 6, 19 dikali 4, 76. Terus kita hitung yang di dalam kurung dulu, berapa? 82. Nah, berarti ini hasilnya 10 dikali 800, 10 dikali 82, 820, gitu. Jadi tanda titik itu adalah kali ya. Nah, satu lagi. Ini kalau misalnya bedanya negatif nih, gimana? Sama aja konsepnya, cuma bedanya nanti dimasukinnya angkanya negatif, bukan positif. Nah, kalau misalnya ditanya jumlah 4 suku pertama, masih gampang ya kan? Masih bisa ya dihitung lah. Terus kalau misalnya ditanyanya banyak, jumlah 10 suku pertama misalnya, sama, kita pakai rumus yang sama. Yang beda apa? Tadi, yang beda itu ininya, si bedanya, si B-nya jadi negatif di sininya ya. Kita masukin N-nya 10, A-nya 30 dari mana? Ini A-nya 30. N-nya 10, jangan lupa 10 dikurangi 1 dikali, ingat ya titik itu kali. B-nya negatif 5. Bulir, yang mana dulu yang dikerjain satu-satu aja. 10 dibagi 2 dulu, 5. 2 dikali 30, 6.
10 dikurangi 1, 9. Negatif 5-nya turunin. Jangan lupa dikaliin dan yang dikerjain yang di dalam kurung dulu. 60 ditambah negatif 45 dari mana? 9 dikali negatif 5. Positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Nah ini 60 kan ini negatif kan? Negatif 45 ketemu sama tanda positif di depannya, ini jadi negatif ya. 60 dikurangi 45 hasilnya 15. Jadi 5 dikali 15 itu adalah 75 gitu. Nah, jadi bedanya barisan aritmetika sama deret aritmetika itu apa? Kalau barisan aritmetika biasanya yang ditanyanya suku ke gitu, suku ke sekian. Kalau deret aritmetika ada kata-kata jumlah. Jumlah sekian suku pertama. Kalau misalnya di sini 7 ya 7. Suku ke-7 ya 7 di sininya gitu. Dan biasanya dia UN, bukan biasanya, rumusnya adalah UN kalau barisan aritmetika. Kalau deret aritmetika SN karena jumlah. Dan ini rumusnya. Jangan lupa ya. Kalian harus bisa bedain A-nya yang mana, N-nya yang mana, B-nya yang mana. Apakah pakai rumus UN atau pakai rumus SN? Apakah bedanya positif atau negatif? Jangan salah hitung. Itu ya. Nah, sekian pembahasan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.